Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 5 ingin mengumpulkan tugas video mata kuliah farmakognosi, penetapan kadar abu amilum, rimpang, dan folium untuk memenuhi tugas oleh Bapak Apoteker Hayul Fadli, Magister Sains. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, Muhammad Fajri dengan NIM 2100080. Yang kedua, Nailul Nadia dengan NIM 2100081. Yang ketiga, Nenes Asmaria dengan NIM 2100082. Yang keempat, Novita Slalahi dengan NIM 2100083. Berikut beberapa alat yang digunakan, diantaranya. Yang pertama ada kurs porselan. Kurs porselan adalah sebuah peralatan laboratorium yang berbentuk seperti cawan yang digunakan untuk menampung senyawa kimia pada proses pemanasan yang menggunakan temperatur yang sangat tinggi. Kurs tersedia dalam berbagai ukuran. Yang kedua ada tang crucible, biasanya disebut tang krus, terbuat dari besi atau baja untuk mengambil dan membawa crucible. Alat ini juga dapat digunakan untuk menjepit botol timbang dan gelas arloji saat menimbang, atau untuk memindahkan botol timbang dan gelas arloji dari oven ke desikator atau sebaliknya. Yang ketiga ada furnace atau sering disebut sebagai tungku pembakaran, adalah alat digunakan untuk pemanasan. Fungsi pemanasan pada alat ini dapat dilakukan hingga suhu yang tinggi, sehingga sampel akan terbakar dan berubah fase menjadi abu. Yang keempat ada neraca analitik, merupakan suatu alat yang sering digunakan di laboratorium yang berfungsi untuk menimbang bahan atau zat yang akan digunakan sebelum melakukan suatu percobaan yang membutuhkan suatu penimbangan. Yang kelima, oven merupakan alat laboratorium yang memiliki peranan yang sangat penting. Alat ini digunakan untuk memanaskan dan mengeringkan sampel, melakukan proses sterilisasi, dan lain-lain. Prinsip kerja dari oven adalah melakukan pemanasan secara tertutup sehingga suhu dan waktunya bisa diatur. Berikut beberapa sampel yang digunakan, diantaranya. Yang pertama ada Simplicia pati atau amilum, ubi kayu, Manihot utilissima. Yang kedua ada Simplicia rimpang atau rhizoma, temu ireng atau Curcuma aeruginosa. Yang ketiga ada Simplicia daun atau folium, kemangi atau Ocimum basilicum. Selanjutnya masuk ke cara kerja penetapan kadar abu pada Simplicia. Yang pertama, kurs porselan diberi tanda atau label agar tidak tertukar dengan kelompok lain. Yang kedua, timbang kurs porselan kosong lalu catat beratnya. Yang ketiga, masukkan kurs porselan ke dalam oven dengan suhu 100–105 derajat Celcius selama 2 jam. Setelah itu, keluarkan kurs porselan dari oven lalu didinginkan. Yang kelima, setelah didinginkan, kemudian ditimbang kembali dan catat beratnya. Yang keenam, timbang sampel, di mana pati sebanyak 2 gram, rimpang sebanyak 2 gram, dan folium sebanyak 1 gram.
Yang ketujuh, masukkan simplicia yang sudah ditimbang tadi ke dalam kurs porselen. Yang ke-8, panaskan di dalam furnace dengan suhu 800 derajat Celcius selama 6 jam. Yang ke-9, kurs porselen dikeluarkan dari furnace dan didinginkan. Proses pendinginan dilakukan di dalam desikator selama kurang lebih 15 menit. Selanjutnya, setelah sudah dingin, kurs porselen dikeluarkan dari desikator, lalu ditimbang kembali dan dicatat beratnya. Selanjutnya, cara menghitung penetapan kadar abu. Diketahui, berat kurs porselen kosong 56,2682 gram, berat sampel rimpang 2,0008 gram, berat kurs porselen ditambah berat sampel setelah di furnace 56,5849 gram. Rumus persen kadar abu sama dengan kurs porselen ditambah abu dikurang kurs porselen kosong dibagi berat sampel dikali 100%. 56,5849 gram dikurang 56,2682 gram dibagi 2,0008 gram dikali 100%, hasilnya 15,82 gram. Hasil yang didapat tidak memenuhi syarat karena kadar abu temu hitam atau Curcuma aeruginosa sesuai Farmakope Herbal Indonesia adalah tidak lebih dari 8,4%. Demikian video yang bisa ditampilkan oleh kelompok 5. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih.